Hari ini masuk dengan kofatur, kelengkungan ya. Nah ini. Kofatur atau kelengkungan lambangnya K. Kalau kita tulis misalnya mu. Vektor satuan A adalah vektor A dibagi nom vektor A. Nom itu artinya panjang vektor. Ya. Nah ini sama juga nih Anda lihat sini. Jadi unit tangen vektor itu samanya artinya vektor satuan dari tangen vektor ya, yaitu T besar ya. Vektor T besar T adalah R asen T, nom pertama ya, R asen T per nom R asen T. Jadi sama vektor A dibagi panjang vektor A kan. Ini R aksen T per nom R aksen T. Nom itu artinya panjang vektornya. Ya. Kemudian kofatur adalah kelengkungan. Kofatur kelengkungan adalah harga mutlak, ini bukan determinan ya. Harga mutlak dari unit tangen vektor, turunan dari unit tangen vektor terhadap S. Ya. Terhadap F. Itu adalah sama dengan harga mutlak dari unit tangen vektor turunan pertama dari unit tangen vektor atau T aksen T per R aksen T ya. Itu untuk tahunya. Nah kita melihat contohnya. So that ya, the curvature of a cycle of radius. Jadi itu radius ya. Jadi ada kelengkungan, ada dari kelengkungan, ya kan? Nah, E is super E. Jadi bilanganlah bahwa kelengkungan dari suatu cycle melingkar ya, atau lingkaran dengan radiusnya A adalah super A. Nah, kita lihat solusinya. Nah, kita tahu di sini di given radius atau jari-jarinya diketahui ini adalah A cos T I ditambah A sin T J. Ingat ya, yang ini bisa ditulis dalam bentuk dua dimensi ya. Ini dalam IJ ya, radius itu yang R. R ini radius ya. Karena yang vektor maka ada tanda panah di atas ya. Sehingga radius ini bisa kita tulis dalam bentuk A cos T, A sin T dalam tanda kurung. Enak. Dua dimensi. Paham ya? Kalau IJ-nya dihilangkan, kan bentuk vektor ada dua tara kan? Dua dimensi atau sekian I tambah sekian J. Ya. Nah, kita cari ini adalah radius. Radius itu adalah jari-jari. Ya. Radius. R. Maka ini RT, maksudnya radiusnya. Maka di sini kita cari R aksen T. Berapa?
Kita turunkan nih. A kali tunang cos apa? Min sin T. Min sin T ya. Koma, ya ada siku boleh. A kali tunang sin adalah cos T. Jadi ini bisa menjadi R aksen T turunan radiusnya adalah min A sin T, koma A cos T. Jelas di sini? Ini adalah R aksen T-nya. Nah, nomnya berapa? Nomnya. Nom itu adalah panjang vektor. Nomnya adalah baku Pitagoras. Yang akar, dan gitu enggak? Sehingga enggak? Kalau ini X1, Y1 kan akar dari X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat. Nom panjang vektor. Ya. Jadi panjang vektornya adalah berarti kuadrat ini kan min A. Min A sin T kuadrat dikurung kuadrat ya. Min A sin T kurung pangkat 2 ditambah A cos T kurung pangkat 2 ya. Dengan ini hasilnya sama dengan akar A kuadrat min pangkat 2 kan plus sin kuadrat T ditambah A cos T dipangkat A kuadrat cos kuadrat T. Nah, kita tahu karena A kuadratnya kita bisa faktorkan. Bisa dikeluarkan kan A kuadrat. A kuadrat terus sin kuadrat sama cos kuadrat kan 1. Ya. Sehingga kita peroleh nom dari R aksen T, maksudnya turunan radiusnya adalah akar dari dikeluarkan A kuadrat tinggal apa? Jadi sin kuadrat T tambah cos kuadrat T. Ya. Jadi A. Ya. Ini sama dengan A. ini adalah 1 tinggal akar A kuadrat sama dengan A. Ya. Itu adalah nomnya. Nah, pertanyaan yang ditanya itu adalah buktikanlah bahwa apa tadi di rumus yang pertama tadi bahwa unit tangen vektor T aksen T ya, bukan T aksen T itu sama dengan R aksen T per nom R aksen T. Ya. Ya, semua vektor, yang ini panjang vektor bawah. Jadi unit tangen vektor unit tangen vektor. Tadi ini mau catat dulu ya. Kita bisa minggu depan kan untuk UTS. Ini hari ini banyak yang bisa ya. Karena ada 2 orang ini. Tidak apa-apa ya. Asalnya jangan bentrok banyak dengan yang lainnya, ujiannya UTS yang banyak kan Anda yang repot. Minggu depan ada itu juga yang. Oh ya udah. Kalau misalnya ya ada ya semasa saya geser lagi. Tidak ada ya. Udah nih. Oke. Jadi unit ya. Unit tangen vektor adalah T besar itu ya, vektornya TT adalah sama dengan R aksen ya. R aksen T per nomnya R aksen T, nom dari aksen T. Salah. Nomnya yang di bawah ya. Itu yang disebut apa namanya? Unit vektor itu vektor satuan. Unit vektor satuan. Itu adalah suatu vektor dibagi panjangnya. Nah, di sini adalah R aksen T, vektor R aksen T per panjangnya. Nah, kita tadi udah cari sini R aksen T mana? Mana yang dimaksud dengan R aksen T? T-nya apa nomnya? R aksen T.
Ini. Asin T. Ya, ini dia. Ini adalah R asen T-nya Min asin T tambah apa? dibagi dengan nomnya. Nomnya ini kan. Nomnya adalah A. Jadi kalau kita masukkan jadi apa? Min Min asin T. min asin T koma A cos T dibagi dengan A. Ya, ini jadi menjadi Min sin T, koma. min sin T koma cos T. Dua dimensi ya. Tidak usah pakai IC ya. Ini buat semester berapa? Asin. Ya, untuk UAS. Ya, betul. Untuk ujian akhir semester. Ya. Nah, setelah dapat ini kita cari juga itunya apa? Turunannya. Ya, tadi kan di rumus ini apa tadi kan? Kurvatur adalah kelengkungan adalah ini yang rumus terakhir adalah nom dari T1 aksen per nom dari R aksen T. Ya. Jadi sini kita cari apa? TT. Unit tangen vektornya udah tahu, maka T aksen ya. T aksen T adalah apa? Diturunkan lagi nih. Turunan sin T adalah cos T, turunan cos T adalah min sin T. Ya. Maka nom T TT aksen ya. T aksen T itu adalah sama dengan akar gitu ya. Min cos T pangkat 2. Jadi kita hindarkan IC ya. Ditambah dengan min sin T pangkat 2. Hasilnya adalah akar dari cos kuadrat T ditambah min pangkat 2 plus ya. Nah, hasilnya berapa? Akar dari 1 adalah 1. Ya kan? Ya kan? Karena cos kuadrat tambah sin kuadrat adalah 1. Maka kelengkungan, tadi rumusnya apa kelengkungan? Kita lihat yang atas tadi. Kelengkungan atau dervatur apa? Ini. Kelengkungan adalah nom dari T asen T per nom dari R asen T. Ya? Nom dari turunan pertama dari apa tadi? Asen T. Unit vektor. Ya. Unit tangen vektor. Ya, unit vektor turunan pertamanya dibagi dengan turunan pertama radius nomnya ya. Jadi ini rumusnya jangan lupa dervatur atau ya ini kelengkungan ya, kelengkung atau dervatur itu adalah apa? Kurvatur atau kelengkungan itu lambangnya K ya, KT gitu ya. KT adalah nom. Jadi ini skalar, bukan vektor nih. Kelengkung itu adalah skalar. Jadi dari T aksen T itu apa tadi? T aksen T besar T itu adalah unit tangen vektor. Jadi turunan pertamanya, nomnya panjang vektornya dibagi nom dari R aksen T, radius. Turunan pertama dari radius dari panjang vektornya kan. Nom itu panjang vektor. Nah, baru kita masuk ke sini. Berapa? TT aksen T-nya berapa nih? 1 ya. Adalah 1 per R aksen T berapa? Ya, ya. Ini. R aksen T nomnya adalah A. Sebutin enggak? Tadi yang minta sebutikan. Ya, show. Oh, oke. Perlihatkanlah. Banyak Gitu kan? juga ya. Perlihatkanlah bahwa kelengkungan dari satu Beli dulu pakai apa? Pakai potong. One note. One note kan lebih gampang. Jadi harus aja satu. apa? Sudah.
Jadi kalau Bu Wiwik itu kayak bukan PowerPoint. Kalau Bapak kan susah nih, Pak. Misalkan belum selesai kerjaannya. Jadi harus next slide kan Bapak harus ke atas dan jawabannya kan Pak. Kayak kalau misalnya belum selesai. Nah, jadi kalau Bu itu dia pakai OneNote. Dia semua jadi satu gitu, Pak. Panjang ke bawah. Jadi nggak susah melihatnya. Ya, nggak apa-apa. Ini kami kita rekam itu kan. Ya, cerita. Baik, terbukti ya. Benar bahwa kelengkungan atau kofator itu adalah dengan rumus T aksen T besar aksen T di nomnya panjang vektornya dibagi panjang vektor dari R aksen T. Baik. Nah, kemudian the factor of the curve, ya, the factor dari kurva akan memberikan dari fungsi vektor R. Nah, di sini ini sampai dari transparan itu dia punya apa diterangkan ya. Oke. Jadi the kurvatur masih mengajar Ibu Wiwi. Ya dulu beliau dekan saya juga di Fakultas Teknik. Maksudnya di BINUS. Bu Wiwik kalkulus. Oh, Sorry. Bu Wiwik yang salah. Wiwik. Mantan dekan kan. Makanya saya bingung. Oh, ini ya tahu sorry. Bu Wiwik teknik industri. Apa? Kayaknya dekan. Dulu sebelum ya dekan sebelumnya. Pendekan. Itu yang punya BMW itu. Oh, yang BMW. Ya, silakan. Yuk. Saya mas bapak nanya. Kum. Masih ngaji, saya bingung. Tapi kan masih muda. Muda banget. Ya, beliau masih ada di BINUS di Pesantren. Jadi the curvature of the curve by the vector function, ya, by the vector function vector function R ya is gitu. Nah, kelengkungan itu bisa diubah lagi menjadi bentuk ya adalah apa? R aksen T cross R double aksen T. Nom ya. Nom itu ada panjang vektor dari R aksen T di cross dengan R double aksen T per nom dari R aksen T kurung pangkat 3 ya. Turunan kedua. Turunan pertama dari radius ya di Turunin lagi. cross dengan turunan kedua, jadi cross vektor. Itu cross vector. Silang tuh Cross product itu. ya sama. Cross vektor, cross product, kalian silang bahasanya. Cross vektor. Apa? Hanya turun. Nah, ini dia kasih soal. Jadi ada contoh hitungannya di sini. Jika Y adalah fungsi X, ya. Jika Y adalah fungsi X, maka kita tahu sini radius ya, vektor radiusnya dalam X ya adalah XI plus YJ. Ya, ini boleh diubah dalam bentuk 2 dimensi. Jadi apa? X, Y. Benar. Nah, kemudian vektor radiusnya adalah X, Y. Y sendiri kan fungsi X nih. Y-nya saya ganti dengan fungsi X.
paham nggak? Jadi maksudnya buat begini nih step by stepnya kelihatan. Kalau sudah jadi semua seperti Anda baca buku namanya. Ya kan? Iya, diganti F. Jadi menjadilah bentuknya X, fungsi X. Paham nggak saya? Ya, Y-nya diganti. Nah, setelah Y diganti, ini boleh kurung siku juga boleh ya. Kalau Anda nggak mau kurung biasa, boleh aja. Ini dikasih kurung siku. Karena bingung kurungnya ada double-double gitu. Bukannya kalau vektor kan berarti siku ya? Lancip biasanya. Vektor boleh lengkung seperti matrik, lengkung atau siku. Jadi Yang lancip. Tergantung. Jadi kalau dalamnya nggak ada kurung biasa, ya kurung begini aja. Tapi kalau ada kurung biasa, kita nggak bingung, yang luarnya kasih siku. Ya, itu artinya. Nah, maka ya, Kurung lancip boleh. Sama mungkin akhir. ya ada agak yang ada yang kayak gitu. Notasi itu notasi. Jadi boleh. Buat bedain mana vektor mana bukan. Tergantung sih. Umumnya kalau di aljabar linier, kalau saya ngajar juga aljabar linier itu kurung biasa. Atau ya kurung siku bisa juga. Itu umumnya kurung biasa. Nah, sistematik kan bisa kurung biasa atau kurung siku. Nah, vektor juga demikian. Vektor itu sebenarnya matrik kolom. Berdiri ya. Ya. Kalau yang datar itu 3 dimensi, tapi kalau di matrik kolom deh. Ya. Nah, dari sini kita bisa cari berapa R aksen X. Halo? Berapa? 1, fungsi aksen X. Itu enggak? Kan X hitungan 1, Fx hitungan aksen X. Jelas ya? Kalau R dapat aksen X, berapa? Turun lagi. 1 turunkan 0, F aksen turun lagi, F double aksen X. Ya. Oke. Nah, sekarang kita mau cari rumusnya tadi nih. Kita mau masukkan rumus yang sebelumnya ini. Yang kita mau masukkan rumus ini ya. Halo? Berarti kita cari dulu R aksen T, tapi dalam hal ini X ya. Ya kalau T, T semua, kalau X semua. Gitu. Jadi ini kita cari adalah R aksen X berapa? E cross dengan R double aksen X. Kan gitu kan? Iya. Nah, ini dulu. Ini kan nom cari juga kan? Nah, ini kalau cross vektornya apa? Berarti kan vektor R aksen X-nya adalah 1, fungsi X di cross dengan 0, R double aksen X-nya adalah 0, double aksen X. Kan gitu kan? Nah itu ya di pas yang aksen X-nya kurang aksennya. Ini F aksen X ya. Iya, terima kasih. Ini betul. Ya. Masalah teliti. Nah, habis ini cross vektornya gimana? Mungkin kita menggunakan bentuk cross vektor. Untuk memudahkannya, kita menggunakan ini terpaksa menggunakan IJ lagi. Jadi balik lagi, ini jadi apa? Ini adalah 1I, enggak? Ya. Tapi itu I kan? Ditambah S aksen X, J, ya enggak? Iya. Ini coba cross, ini juga, ini 0I, berarti kan? 0I plus F double X, J. Jadi ini ya, ini ada I, ada J, pakai panah semua, sorry. Ada panah di atas ya. Ini ada panah. Vektor apa? Pada force X. Ya enggak? Vektor satuan pada sumbu X dan sumbu Y. Ya. Nah, kita crosskan ya, coba. Pertama, kali pertama, coba. Halo?
pertama kali pertama. Hasilnya apa nih? Nih kalau lihat itu jalannya kadang-kadang enggak ya. Berarti 0 ya. Berarti ini artinya pertama kali pertama 0 I cross I, betul enggak? Iya. 0 kali I cross I. Pertama kali kedua. Pasalnya 1 kali F double X, berarti ini F double X I cross J, enak? I cross J. Terus sama kali sama, oke. Terus yang ini kali ini lagi sama apa? Nol. F aksen X kali 0, enak? Iya. Kali 0 J cross I, ya. J cross I. Nah, terakhir kita kalikan jadi F aksen X kali F double X J cross J, ya kan? J cross J. Nah, hasilnya apa? Kalau ini kali 0, 0, veto 0 kan? I cross I berapa? Hati-hati. Lihat dulu yang kita terangkan. I cross I kan panjang I kali panjang I kali sin 0. 0. Iya, jadi ini 0 kali 0 nih. 0 kali veto 0. Ya, veto 0 nih. Gitu. Terus yang ini apa ini? Turunan kedua dari fungsi X. Berarti ini hilang ya. Veto 0 itu kan hilang. Ini turunan kedua. I cross J hasilnya apa? Kalau kita gambarkan, hati-hati ini X, ini Y, ini Z. Oh, ini 2 dimensi ya, sorry. 2 dimensi. Kalau 2 dimensi, gini dia kan. Ya, siku-siku, ini adalah veto satuan I, panjang satu satuan, ini adalah ini X. Nah, ini adalah veto satuan pada sumbu Y, C. Jadi berarti I cross I, J, I cross I, berarti rumusnya apa? Panjang I 1 kali panjang J 1 kali sin 90. Sin 90 kan 1. Ya. Ya, mungkin kita jelaskan sini ya. I kali J. Ya. Kali. Jadi dari dasar A cross B rumusnya apa? Nom dari panjang betul A kali nom betul B kali sin sudut apitnya theta kali veto satuan mu. Vektor rasanya. Jadi kalau I cross J adalah panjang veto satuan I kali veto satu J kali sin. Tadi kita gambarkan apa? I dan J siku kan? Berarti 90 derajat 90 kan kali veto satu mu. Jadi ini panjang 1 kan? 2 dimensi ya, 1,0 0,1 ya enggak? Enggak tahu ya. I itu adalah 1,0. Ini kan 2 dimensi nih. Maka panjang I berapa? Akar dari 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat. 1. J adalah 0,1. Maka panjang veto satuan J adalah akar dari 0 kuadrat tambah 1 kuadrat adalah 1 juga. Berarti sini 1 kali 1 betul ya. 91 hasilnya I cross J apa? Adalah satu unit vektor I cross J. Sebentar. Oh enggak. Ini pakai mode kayak 3 dimensi aja nih. K. Ya. Iya. Satu satuan tapi arahnya tegak lurus, ya kan? Berarti hasilnya adalah K. Ya. K.
Itu satu itu diasumsiin ya. Panjangnya juga satu tuh. Yang satu itu semua dapat dari Ini. diasumsi satu gitu. Iya ini. Ya. Gak asumsi memang dihitung itu kalau 2 dimensi gini, kalau 3 dimensi ini nampaknya 3 dimensi apa 2 dimensi ini. Saya jelaskan sini. Nah, ini gambarnya ada salah tadi. 3 dimensi ini berarti. Berarti ini 3 dimensi. 3 dimensi. Jadi tidak usah pakai ini harusnya, tidak usah. Ya. Dan tidak usah pakai ini, cukup gambarkan itu kan IJ, I cross J, apakah K atau min K. Jadi bentuknya gini. 3 dimensi ya, kita gambarkan 3 dimensi gitu. Nah, ini X, Y, Z. Ini adalah I, ini adalah J, ini adalah K. Ya kan? Nah, I cross C, arahnya berlawanan ada dulu enggak? Berarti tegak lurus ke atas. Berarti I cross J adalah K. Ya, adalah K. Ya. I cross J adalah K. Berarti gambarnya salah tadi yang sebelumnya, bukan ini. Jadi lihat kayak 2 dimensi ini. Sebetulnya karena yang nggak ada tuh dianggap 0 kan gitu ya. Harusnya X, Y, Z ya. Nah, kemudian ada lagi satu I cross C sama ya. C cross D berapa? Nah, ini yang baru pakai rumus tadi itu. A cross B apa rumusnya? A cross B adalah nom panjang vektor A kali nom panjang vektor B kali sinus sudut apitnya theta kali batas mu. Jadi kalau tadi apa? J cross J. Ada J cross J tadi ya? Ini I, ini J cross I, ini cross J tadi ya. I cross J K berarti J cross I min K. Terus ini J cross J adalah vektor 0. Kenapa? Kenapa J cross J adalah vektor 0? Yang panjang I ya. Sudutnya 0. Ya. Sin 0 0 ya betul. Alasannya itu. Jadi ini panjang vektor I kali EJ ya. J kali panjang nom dari vektor J kali nom vektor J kali sin sudah punya 0 kali vektor 1 mu. Sin 0 0 kan. Baru ini panjang 1 hasilnya adalah vektor 0. Paham? Nah, J cross I kebalikan ya. Hasilnya min K. Nah, kalau ini kita ganti tadi hasilnya apa nih? I cross J adalah K ya. Kali vektor satuan K ditambah ini kali 0 nih. Ini karena kali 0 vektor 0 kan. Enak. Ini ditambah S1 kali asen X kali F double asen X kali I C cross C adalah vektor 0. Ini habis lagi enggak? Ya kan? Kalau kali vektor 0 kan jadi vektor 0 lagi dia. Paham enggak? Halo, yang lain jelas enggak? Ini matriks 2x2. Sebetulnya 3 ya harusnya. Gambarnya kan 3 dimensi. Ini ada mungkin keliru. Harusnya 3. Jadi kenapa ya 0? Tinggal ini aja nih. Ini yang tinggal. Hasilnya adalah turunan kedua dari fungsi X kali vektor satuan K. Ya, itu yang tinggal. Nah, itu bisa ditulis gimana? Sebenarnya ini harusnya ini mungkin saya ralat ya. Ini harusnya S, Y, Z. Ya nak? Tapi Z-nya enggak kasih tahu.
Nah, karena nggak ada, mungkin hilang. Anggap nol ya. Anggap tuh. Ya nak. Berarti ini adalah nol. Halo? Kan nggak ada kan? Date hubungan apa? Tidak diberitahu. Jadi itu dianggap nol. Umumnya cross vector itu terjadi pada 3 dimensi. Jadi kalau dot product atau dot vector, titik itu berlaku semua, mau 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi sama. Ya. Tapi kalau cross vector semuanya harus 3 dimensi. Jadi ini kurang juga ya. Ini harus diralat, belakangnya harus ada koma nol. Ya ada k-nya kan, ini koma nol. Oke ya. Ini juga salah jadi. Ya ini koma nol. Nah, kalau kali nol kan habisnya. Nggak ada di vektor nol. Ya. Jadi yang nol ini kita hitung lagi kan. Nol ini percuma kan. Dikali-kali nol kan nol juga. Nah, jadi dapat ini. Nah ini kita salin bahwa apa tadi? R aksen X, R aksen X, cross R double aksen X, itu adalah hasilnya tadi apa? Turunan kedua X, turunan kedua X kali K. Itu artinya apa? Ini artinya I-nya tidak ada, berarti 0. J tidak ada, berarti 0. K-nya ada, F aksen X, double aksen X. Itu artinya kan? Ada paham nggak nih? Yang lain? Halo? Itu enggak? Ini 3 dimensi ya? Nah itu bahayanya nanti bisa ini. Salah persepsi. Kenapa ada K? K itu kan sumbu Z. Ya. Itu satuan pada sumbu Z. Nah, ya. Cuma kalau nggak ada nilainya ya. Harusnya tulis ya. Nah ini nomnya berapa? Ya, nom dari radius aksen pertama, turunan pertama, dengan di cross dengan radius turunan kedua. Nom itu adalah ya Pitagoras kan, ruang 0 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah R dabasan X kurung kuadratnya nak, kurung kuadrat. Ini 0 kan hilang nih, maka tinggal apa? Akar dari F double aksen X kurung kuadrat. Ya, hasilnya apa? F double aksen X. Ya nak, nomnya. Ya, itu nomnya. Ya. Oke. Nah, tadi R aksen X apa tadi? R aksen X adalah 1, fungsi X, 0, ya kan? Maka berapa nom? Nom dari R aksen X. Tadi kita sudah cari belum? Belum ya? Sama dengan akar dari 1 kuadrat ditambah fungsi X kurung kuadrat ditambah 0 kuadrat. Ya. 0 kuadrat. Hasilnya berapa? Halo? Yang 0 hilang. Tinggal apa? Akar dari 1 ditambah. Oh, ini aksen X ya. Aksen X. Ya. aksen X. Pangkat 2. Diakarkan ini tetap aksen X. Benar? Itu sebetulnya akar 1 tambah DY per DX. Ingat enggak? Sepanjang garis. Enak. Rumus S, N atau apa nama lainnya itu length. Length panjang garis lengkung adalah integral AB akar dari 1 tambah DY per DX kurung kuadrat. 31 dulu. Ada kan? Oh, ya. Pangkat 2 ya. Oh, ini pangkat 2.
Nah, ini pangkat 2. Oke. Nah, kelengkungannya, nah itu ini bisa ubah nih. Jadi dari rumus ini, tadi kita punya rumus kelengkungan apa? Halo? Rumus kelengkungan adalah tadi apa? Norm dari R aksen T-nya ganti X. Sorry, ini kan X ya. Jadi semua T ganti X. Tergantung ya pakai T atau X ya. Ini di cross dengan R double aksen X per R aksen X pangkat 3. Enak. Itu rumusnya tadi kan ada ya deh. Di depan tadi ini. Ini yang kuning ini. Yang bawah ya. Nah, kalau kita masukkan rumus ini sebetulnya saja kan menurun rumusnya datang dari mana ya. Nah, baru kita ganti. Arahnya memang ke situ arahnya. Jadi arah ini tadi udah ada seperti buku, nah seperti kok jadi gini. Nah, itu harus bisa turunkan ya, sehingga KX-nya adalah apa? KX-nya sama dengan, nah tadi aksen itu berapa tadi? Sudah kita hitung. Itu adalah enggak, panjang loh. Itu panjang apa? Nom itu skalar, bukan vektor. Berapa tadi? Di bawahnya. Belum. Ini. Ya, aslinya turunan kedua ya. Halo, nomnya ini nom ini. Nom ini hasilnya adalah ini, nak. Halo. Jadi kita isi sini adalah ya turunan kedua dari fungsi X per ya nak. Turunan kedua dari fungsi X per apa? R aksen X-nya berapa? Nomnya ini nih. 1 fx. 1 tambah R aksen X kurung kuadrat. Enak. Nomnya Nom kan nom pangkat 3 nih. Ya, nom pangkat 3. Maka sini kita masukkan berapa tadi? Akar 1 ditambah F berapa tadi? F aksen X ya. F aksen X kurung kuadrat. Kurung kuadrat. Gitu ya. Pangkat 3 ya. Nomnya. Jadi nomnya ini jangan kurung pangkat 3. Ya. Ini dikurung pangkat 3. Nah, hasilnya apa? Maka kelengkungan adalah apa? Kelengkungan dari fungsi X adalah, nah, karena ini adalah tadi apa? Panjang vektor. Ya ini sebenarnya panjang vektor dikasih harga mutlak ya. Mengapa? Karena nom itu tidak mungkin negatif ya. Lalu dikasih harga mutlak. Jadi adalah nom dari harga ini, nom dari turunan kedua F double aksen X nomnya per, nah coba diperhatikan nih, ini mau kasih kurung, sebetulnya ini mau kasih ini juga boleh ya, kurung biasa aja, kurung kurawal, ini fungsi X kurung kurawal pangkat 2 sama kan? Nah, pangkat 32 enggak? 3 bagi 2 akar 2 kan? Ini sama enggak? 1 ditambah F aksen X kurung kuadrat dikurung pangkat berapa? 3/2 enggak? Iya. Iya. Akar kan 2. Iya. Ada apa, Mang? Halo? Gimana? Gimana? F2. Ini.
Ini kan dapat sebelumnya tadi kita prospektor tuh dari nomnya sebelumnya. Yang IJ itu kan hasilnya jadi itu tadi Nah ini yang K. kan ini dari L aksen X cross R double X dapatnya F double X K atau terjemahannya ini kan terjemahannya 0,0, R double X enak kan K berarti I-nya enggak ada 0I tambah 0J tambah F double X K ya kan IJ-nya enggak ada jadi di akar kan tadi itu akar 0 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah ini hasilnya pangkat 2 tapi di sini agak mutlak karena nom itu nggak mungkin negatif ya jelas ya. Nah kemudian dimasukkanlah ke dalam rumusannya kita peroleh ini. Nah ini yang terakhir jadinya nih. Nah dari mana ini jadi ini itu maksudnya. Nah ini tugas Anda nanti deskripsi kalau ada formula tiba-tiba kok berubah jadi lain ya dan diturunkan sudah paham maksudnya Deskripsi tapi pakai deskripsi itu biasanya ada kan Anda kan menjelaskan tentang ada satu masalah dan formulanya kayak apa di buku seringkali kan tiba-tiba jadinya lain. Iya. Nah itu bisa diturunkan itu ini sama kan nih kita mengubah dari bentuk yang semulanya tadi nom dari apa R asen X cross R double asen X dibagi dengan nom dari R asen R ya R X pangkat 3 tadi kan jadinya begini inilah akhirnya. Nah rumus ini yang dipakai biasanya kelengkongan. Iya harus bisa turunkan gitu. Ada kadang penguji ada yang iseng gitu tanya serat dari sini ke sini jadi dari mana? Itu ada di sidang. Karena Kampus. ada yang mau gitu nanya juga, tapi ya tidak semua sih, nggak selalu juga, tergantung sih topiknya. Ya. Kalau orang matematik pasti ditanya tuh. Anda tahu nggak datang dari mana? Tiba-tiba rambahnya kok jadi ini. Nah, itu sering terjadi di buku cetak saya lihat. Buku cetak sering juga di apa di jurnal sering kali saya sering kali jumpa gitu di jurnal tiba-tiba sih. Memang saya iseng cari tahu ya ketemu ya seperti itu ya. Oke ini untuk tahu aja ya. Baik sampai sini ada pengen dulu ya. Ini gambar. Kalau tidak ada kita teruskan seperti ini sudah dulu semua ya. Velocity adalah PT. Benar saya terangkan juga apa perbedaan velocity dengan speed. Jadi itu vektor. Ya. Velocity vektor kecepatan ya. Vektor kecepatan. Kalau speed itu menyatakan angkanya berapa kecepatannya itu. Ya. Jadi velocity adalah vektor kecepatan sedangkan speed ya, speed itu adalah nom dari vektor kecepatan. Nom berarti kan skalar. Ya, panjang angka ya, skalar ya. Kemudian ada acceleration, akselerasi, percepatan ya. Acceleration adalah AT, enak. Percepatan. Tapi ini bukan angka ya, vektor percepatan. Jadi tambah kata depannya vektor. Vektor kecepatan, vektor percepatan. Percepatan.
tadi SMA kelas akselerasi 2 tahun cepat selesai. Ya. Nah, kemudian bahwa speed ini speed ya. Speed ini sama dengan apa? Posisi benda turunan pertama di ya enggak? Yang Anda sebut apa? Turunan jarak pada waktu. Mungkin kalau jaraknya X, dx per dt. Ini ds per dt. S adalah jarak. Paham ya? Atau apa? Objek position. Objek position artinya objek bendanya, ya. Posisi benda. Posisi benda. Kemudian vektor kecepatan AT adalah turunan pertama dari kecepatan, itu kan dv per dt kan, atau sama dengan objek position turunan keduanya terhadap waktu. Halo, jelas ini ya? Ini boleh nggak tulis gimana nih? Ini boleh tulis dv per dt ya enggak? Halo? Ini dv per dt kecepatannya. dv per dt mungkin ada susah ya, t-nya harus pakai ya, orang jarang menulisnya gitu. Berarti ya ini sama dengan yang sebelum kita pelajari. Nah ini ada soalnya lagi. Ini soal yang sampai dari ini semuanya. Ini ngecek tahun yang lalu yang ada di PowerPoint. Kita masuk the position vector. Soal lagi. Tentunya masih ya. The position orang pilihan convention. Dulu ketua jurusan matematik pernah orang Filipina. Jadi the position vector of an object, ya, objek moving, ya, tempat ya, bergerak, ya. Moving in a plane, jadi bergerak di dalam suatu bidang, plane itu bidang, is given, dan memberikan atau menghasilkan boleh by objek positionnya adalah T pangkat 3I plus T kuadrat D. Oh, ini berarti ini 2 dimension ya. Ya, 2 dimension. Dan itu bahaya juga deh. Harusnya 3 dimensi. Jadi ini bentuk dari apa? Berarti yang tadi kebetulan setnya aja 0. Ya. Iya. Nah, ditulis manja dulu. Nah. Sekarang find, jadi temukanlah atau carilah sama itu ya. Kadang-kadang bahasa Inggris Indonesia itu agak sedikit ini ya, melenceng-lenceng bahasa. Kalau bahasa mentahnya find, temukanlah. Sini carilah. Nah, itu berarti pas ya. Jadi find its velocity. Velocity apa? Vektor kecepatan. Speed. Speed adalah Kecepatan. Nom itu adalah panjang vektor dari vektor kecepatan and acceleration. Akselerasi. Ya. When ketika T sama dengan 1. Nah, itu apa problemnya. Jadi kita terjemahkan vektor RT-nya adalah jadi apa? T pangkat 3I plus T pangkat 2J, ya nak?
kita ubah dalam 2 dimensi. Kalau bisa kerjaan 2 dimensi lebih enak ya. T pangkat 3, T kuadrat. Halo? Nah, kalau objek position tahu, ini mirip yang sudah pernah kita pelajari, maka vektor kecepatannya apa? Vektor kecepatannya adalah turunan pertamanya, nah. Iya. R aksen T. Nah. Iya. Jadi objek posisinya diturunkan menjadi ke vektor kecepatan, turunkan ya. T pangkat 3 adalah 3 kali T pangkat 3 kurang 1. Ya. Paham nggak? Ya. Paham. Koma 2. T kuadrat turunkan 2T. Oke. Ini adalah Velocity. ini adalah vektor kecepatan, bukan speed. Ya. Velocity ya. Velocity ini, Bro. Kan tanya velocity. Nah, speed itu adalah nomnya ya. Jadi kalau tanya speed, bedanya apa? Ini nom dari vektor kecepatan. Ya. Berarti akar dari 3T kuadrat di pangkat 2 ditambah 2T kurung kuadrat. Berapa? 3 kuadrat 9, T pangkat 2 kali 2 4, tambah 2 kuadrat 4, T pangkat 2. Ya. Jelas sampai situ? Ya. Jadi velocity-nya ya ini adalah velocity ya. Velocity itu adalah vektor kecepatan. Dan speed adalah nom panjang vektor dari vektor kecepatan. Kalau dikasih tahu T sama dengan 1, ya, T sama dengan 1, maka berapakah speed? Katanya speed. Speed atau nom dari vektor VT. Vektor kecepatan akar dari 9 kali 1 pangkat 4 ditambah 4 kali 1 pangkat 2. Betul nggak? Jadi akar 9 ditambah 4 adalah akar 13. Oke? Jelas ya? Akar 13 kita boleh. Nah, tadi VT-nya tanya apa? Acceleration. Acceleration itu adalah kecepatan, vektor kecepatan. Ya. Jadi vektor kecepatannya yang diketahui adalah tadi. Lihat sini berapa tadi? Vektor kecepatannya ini. Kecepatannya adalah 3T. Ya. Ini kan vektor kecepatannya. 3T kuadrat, 2T. 3T kuadrat, 2T. Nah, berapa AT? Vektor kecepatan. Coba. Kita berubah itu. Step dulu ya. Belum step loh. Ya, thank you, Budi. Reminder. Oh, jadi. Di-save aja dulu. Takutnya daripada hilang. Prosesnya dinyalain aja dong. Atau save. Atau save larinya ke itu. Ke Online ya. ya, ke itu kadang-kadang Saya juga malas pakai. pusingnya saya di situ. Dulu saya sering pakai itu. Dulu. Ya, karena mau. Jadi lari ke ini apa namanya? OneDrive. OneDrive. Oke. AT-nya apa? Turunkan lagi nih, apa nih? 3 kali 2T enggak? 2 kali 1. Ini hasilnya adalah 6T, 2. Enak. Inilah AT. Nah, pada saat T sama dengan 1, maka vektor kecepatan T-nya 1 berapa? Jadi 6 kali 1,2 ya. Iya. Adalah 6,2. Ya. Ini tadi dalam bentuk vektor. Ya ini vektor juga, tapi dalam bentuk angka. Ya. 6,2 itu 6i plus 2j. Oke.
Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Kalau enggak ada, kita masuk ke ini. Menggambar, menghitung double integral, misalnya menghitung limas. Limas tahu ya? Piramid, salah satu contohnya. Ya, piramid itu adalah limas. Nah, mengapa saya ambil ini? Kita rumus limas sudah tahu kan? Luas alas kali sepertiga tinggi kan? Sama mengerucut luas alas, luas lingkaran kali sepertiga tinggi. Jadi yang runcing itu puncak kan? Sepertiga tinggi. Baik limas maupun silinder atau tabung. Ya. Nah ini kita selanjutnya sketsa ya, yang sketch the graph itu kurva of grafik of the function fungsi x, y adalah 6 kurang 3x kurang 2y. Ya. Gimana kita sketsanya nih? Halo. Nah ini fungsi x, y ini biasa orang tulisnya z. Bidang lengkung. Ya termasuk dianggap. Tapi ternyata bukan bidang lengkung. Bidang datar kan. Bisa datar, bisa lengkung kan. Permukaan setengah bola. Oh enggak? Kalau piramid kan dia memotong ketiga sumbu adalah bidang datar. Membentuk irisan segitiga. Ya. Membentuk irisan segitiga. Jadi bentuknya 6 kurang 3x kurang 2. Nah, kita cari titik potong dulu. Ya, titik potongnya. Titik potong dengan gini, kalau kita mencari titik potong dengan sumbu x, pasti x-nya enggak boleh 0 ya. Ada x, y, z tuh. Berarti y-nya 0, z-nya 0. Itu enggak? Berarti x yang dicari enggak? Halo? Kalau mencari titik potong pada sumbu atau poros x, saya lihat pun ada pada capek tadi, tak itu, tidak perhatikan. Ini di UAS keluar nanti saya tahu, pasti saya keluar. Apa yang saya bilang tuh Anda buktiin nanti ya. Nah kita masukkan nih, coba z-nya 0, 6 kurang 3x kurang 2. Y-nya ada 4 di belakang nih 2y. Nah, ya, y 0 kan? Ya. Yang 0 kan z sama y. Ya. Berarti sini apa? Min 3 pindah ke kiri, ini 0 hilang ya. Tinggal 6. Berapa x? 2. Ya, x sama dengan 2. Jadi dipotongnya sini adalah 2,0,0. Betul nggak? Titik potongnya 2,0,0 kan di poros sumbu x. Kemudian untuk titik potong sumbu y selain dari y apa? X dan z ya. Harus 0. Nah, di sini masukkan z-nya 0, 6 kurang 3x-nya 0, y-nya enggak tahu. Yang cari. 3 kali 0, 0. 2 min 2y pindah ke kiri plus 2y sama dengan 6. Berapa y? Y adalah 6 bagi 2, 3. Enak. Sehingga titiknya adalah x-nya 0, y-nya 3, z-nya 0. Jadi di sini titik potong sumbu x 2,00, titik potong sumbu y 0,30. Enak. 0,3,0. Kemudian untuk titik potong pada sumbu z, selain z apa? X dan y kan? Berarti x 0,
Y 0. Nah, dari sini Z-nya adalah sama dengan 6 kurang 3. X-nya 0, Y-nya 2 kali 0 ya. Habis. Jadi tinggal 6. Jadi tinggal ini 2 kali 0, ini hilang. Berarti Z-nya 6, maka titiknya adalah 0,0,6. Ya. Nah, perlu kita gambarkan sama sketsa. Ya, dan sketch the graph of the function. Kita gambarkan Z-nya 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah Z. Terus X-nya berapa? 2. 1, 2. Y-nya berapa? 3. 1, 2, 3. Ya kan? Nah, kita hubungkan. Warna merah ya. Kita hubungkan 6 hubungan dengan 2 pada sumbu X. Lari. Z-nya atas sumbu Y. Nah, seperti itu. Halo. Itu kan? Ini adalah sumbu X. Jangan salah-salah letak ya. X, Y, Z-nya seolah-olah bergerak apa? X, Y, Z itu arahnya berlawanan aja enggak? X, Y, Z. Lawanan bentukannya. Betul kan? X, Y, Z gitu. Yang terbalik ya. Terutama X sama Y udah terbalik. Nah, alasnya itulah menentukan harga batasnya di bidang XY atau X, O, Y. Kenapa pilih ini? Kita sudah tahu rumusnya. Kita mau uji benar nggak jawabannya. Tapi sebenarnya tujuannya bukan ini. Tujuan utama adalah ke benda-benda yang tahu fungsinya, fungsi-fungsinya, tetapi tidak istimewa. Itu yang kita cari. Kalau bentuknya keruan, batu. Yang bentuknya tidak keruan itu, kita pakai gelas ukur. Kita enggak. Kita tinggi air terus sekian. Kita celup batunya, naik berapa? Naiknya itu adalah volumenya. Kan? Dikurangi yang sebenar air sebelum dicelup batu. Ya. Oke, sampai sini. Di bidang alas, ini Z berapa? 0 ya. Di bidang alas Z 0. Nah, kan kita gambar ini. Kan kita gambar alasnya. Sumbu Y dan sumbu X. Coba kita gambarkan. X-nya berapa tadi? 2 ya? X-nya 2. 2 ya. Ini 2. Ini 1, 2, 3. Y, ini X. 1, 2. Kan gitu ya? Nah, ini garis ini. Garis 3 mas 2 ini. Kalau digabung, garis ini bagaimana carinya? Kalau bukan panjangnya, persamaan garisnya. Nah, kita persamaan garis enggak pakai apa? Persamaan segmen garis. Pernah tahu? Istilah lainnya ada. Persamaan segmen garis X per A tambah Y per B sama dengan 1. Nah,
Nggak kenal. Oke. Harusnya pernah gitu. Karena kayaknya kesannya sudah. Kalau di SMA Anda pernah tentang itu enggak? Program linier. Punya tepung sekian kilo, punya tepung sekian tepung, sekian tepung apa lagi 1 bulan saya tak apa. Kemudian ditanya berapa banyak jenis roti pertama kedua itu pakai itu kan dasar. Mata kuliah. Ada ya? Itu masuk operation research. Linear programming, pemrograman linear, bahasa Inggris bahasa Indonesia. Oke, ini adalah saya tunjukkan ya guys supaya Anda tahu kalau ada ditarik ini O, ini A, ini B. Nah, A ini misalnya yang dipotong sumbu X-nya bisa positif bisa negatif ya. Itu juga B bisa positif bisa negatif. Nah, ini tanya ini persamaan garisnya apa? AB, persamaan garis AB itu. Nah, A ini kalau ini adalah apa nih? A kecil, 0 koordinatnya. B apa? 0, B. Jadi kita bisa menggunakan persamaan garis melalui 2 titik. Ya. Persamaan garis melalui 2 titik. Dua titik pasti tahu Anda kan? Persamaan garis itu asal dari sini. Ya, ya. Persamaan garis lurus atau garis linier ya. Garis lurus atau linier melalui titik apa? Melalui titik A, 0, dan titik B, dan titik B, 0, B. Itulah. Halo. Yang pertama ini kasih namalah X1, Y1, yang kedua ini X2, Y2. Nah, kita pakai persamaan garis menurut titik Pak, Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1, X kurang X2, X1, sorry, X1 per X2 kurang X1. Nah, 3 dimensi, ada lagi kan? Z kurang Z1 per Z2 per Z1. 3 dimensi. Kan dulu ada saya tulis ikan dengan persamaan garis pakai vektor. Nah, ini satu ya. Oke, kita cari ya. Sebetulnya kalau lupa Anda pakai ini aja boleh. Tapi jadi panjang. Jadi Y kurang Y1 mana? Y1 sini berapa? 0. Per X, Y2 berapa? Y2B. Y2B dikurang 0 sama dengan X dikurang. X1-nya berapa? A per X2-nya 0 kurang A. Apa terjadi? Y kurang 0 Y, B kurang 0 B, X dibagi min A, apa hasilnya? Min X per A, betul enggak? Min X dibagi min A. Terus bagi min X bagi A, jadi X per A. Ya, nah. Min A bagi min A plus 1 enggak? Iya. Halo? Nah, dari sini min X per A-nya kita pindahkan ke kiri. Jadi apa? X per A tambah Y per B sama dengan 1. Nah, ini yang disebut persamaan segmen garis. Ya, ini yang disebut persamaan segmen garis AB. Ya, persamaan segmen garis AB. Sudah jelas? Dipercepat jalannya kan? Daripada yang menuju 2 titik jadi panjang kan? Asalnya dari situ sebetulnya. Kan sudah paham belum? Halo? Ya? Nggak sulit kan?
Nah, ini yang sering pakai untuk program linear. Ya. Sebetulnya program linear itu bagian dari riset operasional atau operation research. Ya. Teknik industri itu intinya itu nyawanya kata oleh Profesor Batira S. Abbas almarhum, Profesor dari BINUS, dari teknik industri mengatakan nyawanya, jiwanya teknik industri itu adalah operation research. Coba nggak teman saya gitu. Operation research, research operasional. Di dalamnya ada linear programming atau pemrograman linear gitu. Ya. Cuan. Ya itu yang maka intinya itu ya. Nah, kita coba lihat tadi ini. Nih, kita balik ke sini. Di sini kita bisa langsung menggunakan kita namakan ini AB. Nah, persamaan garis AB-nya apa? Kita langsung pakai persamaan segmen garis AB. Segmen garis AB. Apa? Nah, X per A tambah Y per B sama dengan 1. A-nya mana? A-nya adalah yang sumbu X yang dipotong. Berapa? 2. Plus 2. Bisa min loh. Bisa min ya. Bisa plus, bisa min. B-nya berapa sini? 3. Ya, kita langsung sini masuk. Jadi X per 2 tambah Y per 3 sama dengan 1. Cari Y-nya. Berapa Y-nya? Jadi Y per 3 berapa? 1 dikurang X per 2. Betul nggak? Atau mau dikaliin 3 boleh. Jadi 3-nya kasih hilang. Y adalah 3 kali 1 dikurang X per 2. Betul nggak? Nah ini Y ini. Jadi yang ditanya sini tadi adalah Y sama dengan 3 kali 1 kurang X per 2. Ini guna untuk apa? Menentukan double integral sudah belajarkan minggu lalu ya. Di mana X konstan, saya pinjam kata-kata dari Profesor Daniel Handali, Profesor ITB yang dulu ngajar di BINUS juga. Dia sering mengatakan X dipegang tetap. Jadi X-nya tetap, Y berubah. Atau dibalik, Y dipegang tetap, X-nya berubah. Ya. Ada kan itu? Minggu lalu kita sudah bahas. Jadi ini atau dengan kata singkatnya X konstan. X konstan berarti X terletak antara apa nih? Dari 0 sampai 2 nak? Dari 0 sampai 2. Y-nya hati-hati. Y-nya dari mana? Y-nya dari sumbu X ke garis miring tadi. Oh, bisa bu. Ya, Y-nya dari mana? tergantung sama. Di sumbu X, Y 0 enggak? Sumbu X kan titik potong sumbu X, Y 0 kan? Jadi sumbu X itu adalah sama garisnya Y sama 0 kan? Nah garis miring ini garis miringnya. Nah langsung tulis ini. Antara sumbu X yaitu Y0 sampailah garis miringnya ini Y adalah 3 kali 1 kurang X per 2. Atau mau dikali boleh gak? 3 dikurang 3X per 2. Atau 6, nah itu boleh juga, terserah. Ya. 6 dikurang X per 2, sama juga. Terserah. Sampai sini dulu, ini adalah harga batasnya. Merupakan daerah batasnya. Daerah batas. Yang ini nanti diuji deh. Di apa? Akan diuji di UAS. Ya. Nah, sekarang kita hitung. Volume Limas. Betul enggak? Apa? Double integral Z D area. Ini hitungan pakai ini.
Nanti kita terakhir kita periksa, betul enggak? Volume limas adalah luas alasnya 2/3 dikali sepertiga tinggi limas. Ya. Lalu kita hitung sini, jadi X tetap, jadi berapa X tetap? X-nya tetap atau konstan adalah 0 sampai 2. Kemudian Y-nya dari mana? Dari 0 juga sampai 3 kali 1 kurang X per 2. Nah, Z-nya apa? Nah, Z tadi kan udah tahu ya, soal. Halo. Z-nya berapa ini? Z adalah 6 kurang 3X kurang 2Y. Ada kan? Ini kan ini. Ini. Z itu bidang. Ya, dalam hal ini bidang data sebetulnya. Saya kira yang dipakai Bukan. Nah, jadi ini alas gitu ya. Baik, kalau sudah kita tentukan, jadi Z-nya adalah 6 dikurang 3X dikurang 2Y kurung. Nah, hati-hati nih, kalau Y di dalam minggu lalu ingat enggak? Y-nya di dalam sini, apa? Yang di dalam dulu, berarti sini apa? DY, betul. Terus yang luar lagi, ini. Luar lagi, sini apa? DX. Ini yang disebut D area, ya enggak? Ini yang disebut D area. Ngantuk ya, jadi saya kasih kuis saja lah. Ini bahaya kalau tesnya di terakhir lebih parah lagi. Itu enggak, kalau si terakhir sudah capek. kedua ini juga kalkulus itu selalu dipakai di terakhir padahal udah di request nih kalau jangan nama terakhir dong kalkulus gitu jadi ya terakhir susah sekarang. Enggak, saya waktu mungkin karena 2 tahun yang lalu, sebenarnya kan saya tahun yang lalu semester genapnya saya enggak bisa. Saya ini. Ya, waktu saya bisa tuh karena satu kelas diajarkan dari jam 8.30 ke jam 12. Nah, sekarang ini apa yang terjadi? Karena 2 kelas. Yang pagi ada dari PI, Business Engineering, kampus 1, kampus 3. Nah, dulu pernah juga gitu. Tapi saya jadi sakit. Pulang. Tapi kalau sekarang, nggak tahu, sudah bebas tugas sesuai jadi agak bisa bertahan. Nah, sekarang kita coba selesaikan nih, gimana? Ini tidak bisa langsung ya, seperti minggu yang lalu. Mau kita kerjakan yang paling dalam. Ya, kita kerjakan yang paling dalam, yaitu apa? Sama dengan, ini X. Coba lihat, ada DX, tarik DX-nya. Integral X, DX. Integral Y, sampai 3 kali 1 kurang X per 2. X per 2. Terus ini dari 6 kurang 3X kurang 2Y. DY. Halo? Hati-hati ini. Ini karena yang kita kerjakan DY adalah fungsi Y, berarti boleh enggak ini saya ubah ini? Ubah sedikit ya. Yang ini kurungnya. Ini saya ubah. Yang bukan Y adalah, ya, yang bukan Y adalah 6 kurang 3X enggak? Kurung siku. Atau kurung kurawal. Boleh. Kurung kurawal. Yang ini, boleh enggak? Jadi ini konstan, bukan Y. Ingat? konstan di sini aja Yang di Y-nya. Jadi ini yang terkerjakan yang paling dalamnya ini maksudnya. Karena yang kita kerjakan Y lah yang berperan. Yang bukan Y itu konstan. Tapi ya. Coba perhatiin aja lah Bapak ya. Ya. Situasi kondisi ini memang jamnya kurang enak pagi ya. Nah, coba. pagi bawa ngantuk lagi tidur Memang nanti akan kok capek-capek kerjaan ini. Padahal kita ada tahu luas alas garis sepertiga tinggi. Sekali lagi kita pelajari ini bukan untuk itu. Untuk bentuk-bentuk yang
tahu fungsinya, tetapi tidak ada rumus umumnya. Itu tujuannya di sana sebenarnya. Bukan untuk ini. Ini kita coba kerjain ini mengapa? Mau uji, benar nggak? Kalau saya pakai ini, dengan rumus PSD, volume limas adalah luas alasnya luas segitiga ya. Luas segitiga kali sepertiga tinggi tadi kan. Tinggi limas ya. Maksudnya. Nah, kita teruskan. Ini jadi X dari 0 sampai 2 dx. Nah, ini 6 kurang 3x konstan. 6 kurang 3x konstan. Integral dy, y nak. Integral 5 dy, 5y nak. 5 itu yang konstan ya. Ya, dikurang hati-hati nih. Ini y pangkat 1 nih. Apa rumusnya? 1/1 tambah 1 setengah y pangkat 1 tambah 1. Y kodratnya harga batas berapa nih? 0 sampai 3 kali 1 kurang x per 2. Nah, gitu. Yang kita ganti adalah y-nya dan y kodratnya. Nah, kebetulan setengah kali 1 bisa dicoret. Enak. Setengah sama 1 bisa dicoret. Kayak gini. Nah, sekarang kita hitung berapa nih? Jadi integral x dari 0 sampai 2 dx. Ini kan y kurang y kan? Berarti sini 6 dikurang 3x dikali apa? Oh, kalau gitu ini batasannya bagus. Enggak apa-apa lah, ya sama aja. Coba. Kalau 3 kali 1 kurang S per 2, ini sama enggak dengan 3 dikurang 3X per 2? Sama enggak? Atau saya jadikan 2, sini apa? Sama penyebut 6 kurang 3X enggak? Nah, lebih kelihatan ya nanti. Enak. Halo? Paham enggak maksudnya? Nah, Anda lihat sini ada 6. Jadi ini bisa kita ubah ya. Ini kita bisa ubah menjadi enak. Lebih mudah gitu sebetulnya. Ini kita ubah. Yang ini kita ubah ke sini. Jadi apa? Harga batasnya ini sama ya. Yang ini sama nama ini. Nah, sama boleh nggak sama sini? Jadi kan 6 kurang 3x per 2. Atau mungkin lebih 6 kurang 3x per 2. Oke. Jadi saya tulis ini ya. 6x kurang 3 6 kurang 3x, sorry. 6 kurang 3x kurung per 2. Sama enggak? Halo? Dikurangi y kuadrat. Nah, y kuadrat pasti sini 6 kurang 3x per 2 pangkat 2. Sama enggak? Kurung. Gitu kan? Nah, apa yang terjadi Anda lihat? Jadi ini daripada kali-kali banyak-banyak itu, ini kan pangkat 2 nih. Ya, pangkat 2 ya. Saya lihat sini. Jadi ini adalah sama dengan integral 0,2 dx dikali dengan apa? Ini menjadi apa? Setengah. Betul enggak? Setengah dari 6x kurang 6 kurang 3x, sorry. 6 kurang 3x pangkat 2 enggak? 6 kurang 3x pangkat 2 dikurang ya. Ini artinya apa nih? 6 kurang 3x pangkat 2 per 4 enggak? 2 kurang kan 4. Berarti seperempat ya. Seperempat dari 6 kurang 3x pangkat 2. Berarti ini bisa dijumlahkan. Kalau Anda bikin gitu kan kali-kali jalannya jadi tambah panjang kalau melebar, ya kan?
Nah, setengah kurang seperempat kan seperempat. Betul nggak? Sini ada setengah, sini ada seperempat, belakang sama. Jumlahkan ya berapa? Jadi 0,2 integral. Nah, setengah ini seperempat dari 6 kurang 3x pangkat 2. D ini letak belakang. D ini letak di belakang. Udah, ini 3 single integral nih. Seperempat boleh keluar? Boleh, keluarkan seperempat. Nah, oh ya, bentuknya belum sama. Belum sama kan? Ya, belum sama, disamakan dulu. Jadi 0,2, U-nya 6. Atau Anda mau korakkan juga boleh ya. Pakai segitiga 6 korak 36, 2 kalinya, ya kan? 121 itu kan? 63x pangkat 2, D dari 6 kurang 3x pangkat 2. Coba diturunkan berapa nih? Ini 0, ini min 3 kali 1 enggak? 6 turun 0, min 3 kali 1, min 3. Min 3 dx. Padahal yang ada hanya dx saja. Terjadi kelipatan min 3. Supaya min 3 jadi 1, di depannya dikali berapa? 1/min 3. Ya. 1/min 3. Sehingga ini jadi min 1/12. Baru masuk integral U pangkat 2 du adalah N ini 2 ya. 1/n plus 1. 2 plus 1. U 6 kurang 3x pangkat N plus 1 atau langsung 3. Agak batas 0,2. Jadi hasilnya berapa? Ini min 1/12 kali 1/3. 1/36 ya. 36. Terus ini 6 kurang 3x pangkat 3. Agak batas 0,2. Nah, masukkan 1/36 dikali. Masukkan angka pertama dulu. Apa tuh? 6 dikurang 3 kali 2. Ya nak? Kurung pangkat 3. Ya nak? 3 kan? Dikurangi 6 dikurang 3 kali 0. Kurung pangkat 3. Sebenarnya tadi bisa saya anak lagi ya. Kalau 6 kurang 3 kan bisa keluar 3. Bisa pangkat kuadrat kan 9. Bisa juga sih. Nggak apa-apa. Min 1/36. Banyak jalan ya. Ini berapa? Jadinya berapa nih? Ini 6 kurang 6 nggak nih? Ini 6 kurang 6 dari 0 pangkat 3 dikurangi 6 pangkat 3 ya? 0 ini 0 gak nih? Jadi hasilnya apa? Min 1/36 dikali min. Atau ini 6 pangkat 2. Boleh gak? 36 adalah 6 pangkat 2 enggak? 6 pangkat 2 ini min 6 pangkat 3 min 6 ya. Min 6 pangkat 3. Min kali min plus. Nah, coret nih. Tinggal berapa? Min kali min 6 plus 6. 6 pangkat 3 bagi 6 pangkat 2 kan 6. Di atasnya 6 pangkat 3. Di bawahnya 6 pangkat 2. Nah, sekarang kita tes. Betul nggak? Betulkah 6 jawabannya? Itu tujuannya itu sebetulnya. Meyakinkan Anda. Di mana tadi? Nih, bukan satu lagi. Ini coba. Saya kasih warnanya lain. Warna apa nih? Biru. Nah, volume limas apa? Luas alasnya apa? Ketiga sama 2 ya. 3 kali setengah kali tingginya 2. Betul nggak? Ini adalah luas alas kali 1/3 tingginya 6. Betul nggak? Ya kan? Dan luas segitiga alas ke setengah tinggi pada alas. Luas segitiga alas ke setengah tinggi. Ini dia dikali 1/3 kali tinggi limas. Nah, ini 2 coret. Tinggal berapa? 3 coret lagi. Tinggallah. Cocok. Jawabannya 6. Ya, tadi jawabannya 6.
Ya. Jadi bagusnya gitu, kita bisa uji jawabannya benar atau salah. Itu yang istimewa. Kalau nggak istimewa, ya nggak tahu kita. Ya. Kalau mau di rumah ya bisa pakai software apa? Hitungnya. Ada software yang saya kasih ada ya. Yang apa sih namanya? Simbol lah. Ya, simbolik apa? Simbol. Dari dulu saya pakai. Oh, belum ada dulu ya. Ya, ya. Karena kan ada di satu fotonya itu biasanya nggak selamanya benar ya, meskipun dia ngasih cara. Kalau simbolnya kan nggak ngasih cara, tapi biasanya lebih benar. Jadi ya ada plus minusnya. Ya untuk ngecek aja. Iya. Tapi ujian nggak bisa. Ya, Bukan nggak bisa, nggak boleh. ya boleh lah Pak. Boleh nih. Ya, oh, iya. Sudah jam 3 ya? Sorry. Kita lagi asik ini. Lupa. Kan kita absen dulu ya. Ini terus 3. Sekarang pertemuan ke-13. Sesi 13. Absen. Oh, sedikit nih. Jesslyn. Trisi. Ngapa dia? Ada ikut lomba di Jember Oh. bersama Mario. Iya. Itu 2 orang hilang. Ini istilahnya sini attendant cancel, Windows access connection fail, forget to do, let smartphone. Kan? Ya udah, Masukin aja. oke deh. Kalau dipasangin aja. Jangan nanti dia absennya takut ini kan by system. Sama Ada Wendra. Agent Wendra. Ada kalau saya itu ini udah lebih baik aman aja dulu. Oh, iya. Mika Muhammad. Tasnya ada Bang. Mika Muhammad. Oh tadi yang dulu itu ya? Enggak. Situ ya? Nah, Mana? Mario sama ya? Mario. Ada. Colokan. Ada sini. Satu. Di dalam ada. Apa itu? Jangan dipegang Pak. Jangan pegang. Jangan pegang biar pas. Kamu nggak jadi ngasih. Takut nanti. Dia soalnya sensitif aja. Tadi gitu. Biar. Oke. Satu lagi. Mika dari yang Mika ya kemana? Ya sekarang istirahat. Saya lewat 5 menit. Silakan istirahat. Oh, tapi berarti dulu di bapakmu udah punya komputer ya di kantornya. Dulu komputer ke kita mau di kantor dan have you saya did online gitu. Depan bokap gue yang buka online. Ya bagi dulu masih telepon. Agent gitu ya. Iya. Lebih murah berarti ini. Ya orang juga mau kenal gitu. Iya. Saya oh iya, ini kalau nggak diceritain 2007 pasti tahu lah.
Iya. Wah, nggak terekam apa ini ya? Jauh. Nggak tahu nih, tadi stop sharing. Oh, ya udah.